di tempat yang mulia ini. Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Salawat beserta salam semoga terjun kepada junjungan baginda kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu bersalawat kepadanya dan menjalankan sunnah-sunnahnya dan berkesan berhubungan yang berkiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita awali taklim kita pada malam hari ini dengan baca maulid Sibtullah yang disusun oleh Al-Habib Muhammad Hussein Al-Habsyi. Mudah-mudahan membaca maulid ini setiap doa kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa tajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawalna at-ta'alluma wa ta'lim wa sam'a wal ittiba wal ibadah wal istibadah wal mudafara wal hasana ala tamassuki bi bidayillah wa sunnah rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhillahi wa marḍatihi wa qurbihi wa thawabihi Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Abaina al-fadil wal asatidah syurafa wujud ahibba rahimahullah. Kita memuliakan segala para asatidah, para guru, para tokoh masyarakat, pengajian Ansar, serta pengurus DKM Masjid Ibnu Tamin. Ada Bapak Ustaz Kasim, Bapak Nadi, beserta pengurus yang lainnya. Kita doakan semoga mereka semua senantiasa dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami muliakan segenap para orang tua semuanya, para hadirin, anak-anakku sekalian yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengampuni segala dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam terkhusus untuk manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita akan kembali meneruskan ta'lim kita dalam kitab Nashul Ibad yang telah sampai pada halaman 78 maqalah yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul thalithatu wa thalathun an ba'dil hukama'i yastakbiru ibnu adama arba'an nubu'at bidominuni wa hiya allati taqdimu yatahibu ayakhudhu bil qahri malakul mauti ruha wa yatahibu al-warathatun bi fatahati jam'u warithin malam ba'da mauti wa yantahibu judu jisma fil qabri wa yantahibu al-khusama bi dhabifatin jamu khasini wa hum man lahu al-haqqu ala man zalamahu bi akhdhi amwalihim aw bi iltiyabihim aw bi darbihim masalan aw bi ghairi dzalik amalan jika dalam amal saleh wa illa hum ya'lamun. Dan ada pun maqalah yang ke-33 ba'dil hukama, dari sebagian para pakar hukum. Badil hukama ini adalah aqwaluhu wa af'aluhu wa fa'ul sunnah,
datang kalau sudah waktunya. Kita ini hanya menunggu saja, menunggu giliran, menunggu jam, menunggu tanggal, menunggu hari. Tempatnya kita nggak tahu, kita meninggal di mana. Kalau udah datang ini malaikat Israel yang setiap hari itu malaikat datang ke rumah kita 5 kali dalam setiap hari, itu malaikat Israel datang ke rumah kita. Belum waktunya wahai Israel. Bayangin kepada yang sana. Coba kalau kita bisa melihat Israel kabur gitu kan. Tentunya nggak bisa ngalahin. Ini suatu yang pasti. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, pasti nyawa kita akan dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam. Kalau sudah waktunya, makanya minta sama Allah agar apa diberikan keringanan oleh Allah ketika dicabut nyawanya oleh Israel, kita di keadaan sedang beribadah kepada Allah. Amin. Kita lagi sholat, kita lagi zikir, kita lagi sedang bersolat kepada Rasul, itu indah pada masalahnya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita dicabut nyawa oleh Israel dalam keadaan berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Makanya biasakan untuk sehabis doa setelah selesai Rabbana atina fid dunya hasanah, baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah wa la nakhtimu bi su'il khatimah. Ini telah menjadi dua. Kalau ada orang berdoa diakhiri dengan doa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah wa la nakhtimu bi su'il khatimah. Ya Allah, meminta kepadamu agar apa? Meninggal husnul khatimah. Itu semua kita inginkan. Ya, semua yang kita inginkan. Ya, itu pasti udah. Kematian pasti. Wal mautu tiba-tiba. Mati itu datang tiba-tiba kepada kita. Kalau udah datang Israel udah. Gak tahu waktu juga, gak tahu tempat. Mencabut-cabut baik. Untungnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di akhir daripada usianya, beliau minta kepada Allah agar umatnya itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya 1 tahun sebelum umatku meninggal, dia bertobat kepadamu ya Allah, terima tobatnya ya Allah. Kata Allah, baik ya Rasulullah. Tapi kelamaan 1 bulan ya Allah, baik ya Rasulullah. Ya 1 minggu ya Allah, baik ya Rasulullah. 1 hari ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Bahkan selagi umat Nabi Muhammad meminta tobat kepada Allah, selagi nyawanya itu masih ditenggorokan, itu tobatnya masih diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Selagi umat Nabi Muhammad itu bertobat kepada Allah, walaupun nyawa ditenggorokan,
sangat jarang sekali, langka sekali kalau anak perebutan untuk merawat orang tuanya. Yang ada ngapain? Oper-operan. Udah sama abang gue sono, apa lu ada tuh? Udah belum aja kecilan kalau bentuk tuh. Oper-operan. Tapi kalau warisannya rebutan. Rumahnya mau, sawahnya mau, kebunnya mau, duitnya mau. Ya kan? Makanya orang tua yang paling beruntung kalau dia punya anak, itu anaknya bisa memanfaatkan warisan orang tuanya. Bukan malah para perebutan bacok-bacokan. Ya. Baiknya bagaimana? Jadilah orang tua yang bijak. Jadi orang tua yang bijak bikin tuh warisan. Ya. Pasti dia bikin warisan di bawah bantal. Rumah yang belah ono buat si Iki, rumah yang ono buat si Aris, rumah yang ono buat Ustaz siapa lagi namanya? Buat Karim. Ketika meninggal dunia, udah ada kebahagiaan masing-masing. Kalau punya rumahnya 4, kalau punya rumahnya enak ngaturnya tuh. Mas-mas Arab udah punya kuasa tuh, kita kan pasang tuh. Itu orang tua yang bijak namanya itu. Mas bukan begitu mas. Siap-siap. Kenapa kita nggak tahu umur kita ini? Betul, makanya kalau bisa tuh di bawah bantal, di kasur tuh bikin tuh surat selembar warisan. Apa warisan? Surat wasiat. Ya. Jangan ngomong anak ntar, tahu mereka anak. Karena bapak punya apa-apa, ya udah dah, daripada diri sendiri aja. Ya, mau kita mau punya duit, mau nggak punya duit, mau punya tanah, nggak punya tanah, sunnah bikin warisan. Minimal bikin warisan. Muslim, kata bapaknya muslim nih. Kalau dari ini kalian tidak lebar, berarti itu tanahnya lebar muslim, itu misalnya. Ya minimal seperti itu, ada wasiat. Seperti itu. Kita kan nggak tahu mau meninggal kapan, betul apa enggak? Ya betul, udah punya wasiat dulu. Apalagi kalau anaknya banyak, waduh repot dah. Repot. Ya, kalau anaknya baik, mendingan dia buat apa namanya, ngumpulin orang, fatul Quran, buat ayahnya, buat ibunya, masya Allah berkah itu. Tapi kalau nggak sampai ke arah sana, wah ini orang tua yang amat merugi. Berapa banyak orang tua yang ketika dia meninggal dunia, anaknya pada bacok-bacokan, rebutan warisan, alhamdulillah. Kata tadi, jarang sekali, langka sekali kalau ada anak yang orang tuanya sakit berebutan ngobatin. Udah gua aja ini lurusin, udah gua aja bang. Jangan begitu. Ada jaga begitu nggak? Emang langka ya, pemandangan langka itu begitu. Yang ada kayak sakit lagi, malah pusing aja. Ya begitu. Ya, kalau rumah sakit itu kali mbak coba tuh pakai dulu basah dulu, pakai prescan dulu. Udah sakit pakai prescan. Ya itu. Lalu yang namanya warisan sudah pasti
biarin aja dah. Dikali hidupnya begitu. Jadi dari wa yantahi wududu jismahu fil qabri. Ini yang ketiga. Yang ketiga wa yantahi wududu jismahu fil qabri. Yang namanya dud, tahu dud? Bukan dangdut nih. Belatung, ulet. Dia akan memaksa, dia akan merampas tubuh kita di alam kubur. Siapapun yang meninggal dunia ketika dia masuk ke alam kubur, itu tubuhnya siap-siap menjadi santapan para cacing tanah. Kalau yang gemuk, alhamdulillah. Yang kurus kering ini mah pahit. Kayak sambil rotor. Ini pasti para jamaah sekalian sudah satu keharusan. Orang yang meninggal jasadnya akan apa? Disantap oleh cacing-cacing tanah, kecuali mereka orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para penghafal Quran, penghafal hadis, mereka para wali-wali Allah yang dimana cacing-cacing itu gak doyan sama dagingnya. Mudah-mudahan kita kayak begitu tuh. Amin. Kita meninggal dunia masih utuh, tubuh kita wangi, masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu langka. Ya sekali lagi langka. Pengen kayak begini ya, kalau ini takut ini mati rasanya. Takut mati nggak Pak? Pak takut mati nggak? Dia nggak pengen takut, berdoanya mati ya mati Pak. Kematian jangan ditakuti, jangan dihindari, nggak akan kita bisa menghindarinya. Yang penting buat kita semua bagaimana mempersiap itu sudah mati itu. Bukannya takut kabur sini, nggak bakal kita bisa ngumpet. Udah waktunya udah tinggal cabut doang kok. Kayak kita mati lampu nih, tinggal klik doang ya udah mati semua. Nggak perlu mana nih. Ya nggak tahu lah. Kecuali bukan malaikat Israel yang nggak tahu cabut nyawa. Kayak bang tadi tahu di laut tahu lah. Ini mana tahu posisinya tahu. Emang udah kerjaannya. Coba simpat bang nggak tahu dia. Ya orang bukan tugasnya mana tahu. Tapi kalau ada tugasnya memang begitu tahu. Kayak kata mati semua. Ya. Jadi yang harus kita takuti adalah apa? Kehidupan setelah meninggal dunia. Makanya betul kata Rasulullah SAW yang sering saya sampaikan, ismasyita fa'inaka majidul bu'ahdi masyita fa'inaka mufaridu. Hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat bakal mati. Dan silakan kamu cintai orang yang kamu cintai. Tapi kata Nabi, kalau kamu akan dipisahkan dengan orang yang kamu cintai, itu pasti. Gila kan ada kalau kita mati bini kita, kurang aja bapak mati. Kita benar nih, kita mati aja udah. Kalau bininya senang, mati juga tapi gua kawin lagi aja dah. Kita jangan capek-capek, kita yang bikin rumah capek-capek, nggak ada duit capek-capek, ujung-ujungnya yang laki-laki lain. Wah, nanti akhirnya bagaimana tuh nanti? Kita mau bidadari, jadi kita sama cowok lain biarin. Ya begitu, masalahnya ya. Bagaimana kalau saya nikah, lalu meninggal, jadi lagi, nanti gimana nasibnya? Gua suamimu ngapain mikirin begituan? Udah dipikirin begituan lah, jangan dipikirin. Yang kita pikirin adalah bagaimana nih setelah kita mati kita punya amal ibadah, itu kita pikirin. Ya. Yang terakhir, wa yaqulu khusama bidomi fathin, bidomi fathin jam'u khasimin wa hum man lahul haq ala man zalamahum bi akhdhi amwalihim aw bi intibahihim aw bi dhalihim masalah bi wajibah amalan. Nah ini yang paling menakutkan.
kita rampas haknya. Mengambil apa? Amal kita. Kita yang berbuat baik, tapi orang yang mengambil amal kita. Kita yang beribadah, dia yang menikmati hasilnya. Ini yang paling menakutkan. Ya, ini yang paling menakutkan. Makanya kalau ada orang ngomong kita, biarin aja. Itu berarti dosa kita lagi diambil sama dia. Orang jelekin kita, biarin aja. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Yang pasti keburukan kita, dosa kita diambil sama dia, kebaikan dia tidak kita. Oh, ya. Jadi kalau ada dosa kita, biarin aja. Karena musuh-musuh itu, ya, orang-orang yang gak suka sama kita, sesungguhnya mereka telah mengambil, merampas dosa-dosa kita diambil sama dia, sehingga kita menjadi orang yang bersih daripada dosa. Jadi kalau ada orang mengenal kita, berarti kita menjadi wali. Menjadi wali. Iya, berarti kita harus apa? Harus belajar. Untuk apa? Untuk kita belajar bagaimana memiliki kesabaran. Memiliki kesabaran, memiliki yang namanya tahan batin, menjadi orang yang kuat, menjadi muslim yang kuat. Baru juga kita insaf misalnya, kita baru insaf nih. Ya, mana lo? Mau masjid dua, bang, meledak uangnya, begitu misalnya. Mundur, jangan mundur. Makanya para jamaah sekalian, saya pernah katakan kan, kalau orang udah senang beribadah, ke masjid itu gampang melangkahnya. Tapi kalau orang yang baru mengenal Allah, yang baru tersadar, yang baru insaf, itu perjuangannya luar biasa. Pakai sarung, tarik soto, tarik sini, berangkat katanya. Keselamatan kalau tadi udah aja. Harus begini lagi, copotin lagi, begini lagi, copotin lagi. Itu perjuangannya luar biasa. Ya, makanya orang yang suka ke masjid itu orang-orang luar biasa. Banyak kok orang yang dia bisa pergi ke luar negeri, ke sono, kemari, tapi kan dia sukanya di Lampung. Dia ke Lampung sampai, ke Mekah sampai, ya. Tapi ke sini nggak nyampe, ke masjid kagak sampai. Beratnya minta ampun. Maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang gampang melangkahkan kaki kita menuju masjid. Kelak ini kaki akan bersaksi kepada Allah. Kan apa tuh? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana Allah menguji mulut kita kagak bisa ngomong, tapi tangan berkata, kaki memberikan kesaksian tentang apa saja yang pernah kita lakukan. Jadi para jamaah sekalian, di dalam makalah yang ke-30 jelas bahwa rampasan, paksaan yang akan menimpa kita semua ini, yang 4 hal ini sesuatu yang pasti akan menimpa kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita, persiapan kita di dalam apa? Memperbanyak persiapan kita menuju alam kubur. Kalau kita selamat dari alam kubur, maka insya Allah kita akan selamat di padang mahsyar nanti. Tapi kalau kita di alam kubur saja sudah mendapatkan siksaan dari malaikat atau bilang maka kita menjadi orang-orang yang paling nanti merugi di padang mahsyar. Kenapa? Sudah Allah berikan kepada kita siksaan di dunia. Ini terus apa udah? Ada acara? Saya datang ya. Nggak apa-apa nih. Lanjut ya. Ya lanjut dah. Sedikit lagi nih.
Wal maqalatul rabi'atu wa thalathun, maqalah yang ke-34. An-Majid Mukama man istaqala bi syahwati fala qudlahu minan nisa ay min tanawulin nisa. Ya Allah. Maqalah yang ke-34 sama dari pendapatnya sebagian pakar hukum. Man istaqala bi syahwati, siapa orang yang sukanya itu dia sibuk dengan syahwatnya, sibuk menuruti hawa nafsunya, maka fala budda lahu minan nisa ay min tanawulin nisa, maka ini orang dipastikan ini orang akan mudah ya, akan senangnya itu dekat-dekat sama perempuan. Dekat-dekat sama perempuan. Bagi orang yang suka mengumbar syahwatnya, maka ini orang sudah dipastikan ya akan selalu senangnya dekatnya sama perempuan. Berapa banyak orang yang sukses ya, berapa banyak orang besar yang dia hancur karena perempuan. Karena makhluk halus, ya makhluk halus. Kalau kita kan makhluk kasar, kalau perempuan makhluk halus, ya sulit bagi kita ini kadang-kadang sulit untuk menghindari perempuan, apalagi laki-laki. Laki mah kagak ada matinya, udah tua udah kerja cakap masih mau ya. Iya. Itu kita laki-laki ya. Jadi orang yang sibuk dengan syahwatnya, maka dari orang berpasif biasanya akan mudah untuk mendapatkan wanita. Alhamdulillah min. Sudah Allah Nabi ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu dipertemukan ada segerombolan manusia yang dikasih daging yang nikmat, dikasih daging yang enak, dikasih daging yang lezat, dia milih makan daging yang busuk. Dia milih daging yang udah diuletin. Kata Rasul, ya Jibril, siapa itu? Ada umatku, itu umatku ya Rasulullah. Kenapa mereka seperti itu wahai Jibril? Mereka itu ya Rasulullah di rumah udah punya istri yang halal. Di rumah udah punya istri yang halal, tapi sukanya ke jembatan Genit. Siapa itu? Untung saya orang jauh teman-teman. Ya, udah dah. Kalau tidak ada kepentingan, jangan sekali-kali lewat jembatan Genit. Kecuali kalau bannya bocor. Itu pun kita juga pernah tuh almarhum kayak Mahfud lagi bawa motor, mana pakai sarung, pakai peci, ada bocor di situ lagi. Telepon saya, bang, tolong gue, kenapa Pak Haji? Motor kita ini bocor. Saya bilang, Pak, ambil Mahfud bang, saya bilang kagak. Lalu yang kedua, wa man istaghala bi jam'il mal fala budda minal haram ay minal wuqu'i fil haram. Siapa orang yang sibuk seluruh hartanya itu yang sibuk dengan hartanya, maka dipastikan ini orang akan apa? Akan berusaha bagaimana mendapatkan rezeki walaupun itu yang haram. Orang yang suka menumpuk harta, orang yang sukanya ngumpulin duit, ngumpulin harta, itu biasanya dia tak peduli mau halal mau haram, yang penting banyak banyak. Ya ini yang bikin bahaya. Ini tidak boleh. Alhamdulillah. Hatta zurtumul maqam, celaka orang
Di bawah kan jalur? Kagak. Akhirnya pun cuma kain putih sama amal ibadah. Makanya kain putih kan gambaran. Kenapa harus warna putih? Kenapa pakai baju koko aja? Kain gak ada jahitannya. Karena kita pun ketika terlahir tanpa membawa apa-apa. Ada nggak orang ketika lahir tiba-tiba berbawa handphone? Kagak ada. Atau udah memiliki emas? Kagak ada. Ini menggambarkan kita ini ketika di dunia, ketika lahir ke dunia gak punya apa-apa. Tapi alangkah meruginya orang ketika dia meninggal dunia, dia tidak punya amal ibadah apa-apa. Alhamdulillah. Wa istaqala bi manaqil muslimin wa qala siapa orang yang sibuknya suka berbuat kebaikan, sukanya memberikan manfaat kepada orang-orang muslim yang lainnya, ya, maka sudah dipastikan orang-orang ini mau tidak mau akan mudah dia bergaul, pandai bergaul, bergaul dengan ucapan atau dengan suatu suatu pekerjaan. Tuh teman-teman kita yang kalau hari Minggu bangun waktu keliling-keliling, ya, nyari apa namanya itu, nyari rupiah, ya, buat acara maulid, buat bangunan masjid, yang sibuk-sibuk kayak begitu tuh, ya, makanya mau tidak mau ini orang pasti dia pandai bergaul. Bagaimana merayu makan, merayu lapar, ayo lalu mau kawin surga kagak? Kan begitu. Kawin surga dijual murah nih, kan begitu teman-teman sekalian. Pasti kan begitu. Apalagi pulang-pulang capek, ada bakso di sini, ada bakmi di sini, ada makan-makan, semangat itu. Semangat makannya pasti ya. Ya, ini mau tidak mau orang yang sibuk ya dengan kebaikan, manfaat buat orang banyak, maka ini orang akan pandai bergaul, ucapannya manis, karena kecapnya banyak. Makanya nih, Mas Bapak nih, jangan telan kecapnya ini, supaya cepat jadi itu ubah, sampai jadi kurang manis kecapnya kayaknya. Ya. Lalu yang terakhir, wa man istaqala bil ibadah fala budda lahu min ilmi. Siapa orang yang sibuk dengan beribadah, maka sudah dipastikan mau tidak mau ini orang harus mencari ilmu. Ya, jangan sampai orang suka ibadah, sering sholat, tapi nggak pernah ngaji. Orang yang suka ibadah seyogyanya mau tidak mau dia harus rajin mencari ilmu. Wa karena khawatir wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu wardudatun la tuqbal. Siapa orang yang dia itu beribadah enggak tahu caranya, enggak punya ilmunya, amal wardudat, amal ibadahnya enggak Allah terima. Lah baru Allah terima pada masalahnya. Makanya kalau kita ngaji mendingan aja ada pemasukan ilmu, jadi tahu caranya wudu, jadi tahu rukun sholat, jadi tahu batalnya wudu karena mengaji. Ya, jadi orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah, jangan sampai dia meninggalkan mencari ilmu agama. Yang pernah saya sampaikan, kalau Anda sering sukanya berzikir kepada Allah, jangan meninggalkan pengajian. Kalau Anda sukanya mengaji, jangan juga Anda tidak berzikir kepada Allah. Jadi keduanya saling membutuhkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
المدينة يا كريم أهلها يا كريم أهلها يا كريم أهلها وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, pada poin yang ingin saya sampaikan yang terperihal 12. Saldo awal sebesar Rp6.274.000 dan pemasukan pada malam hari ini sebesar Rp161.000. Jadi total akhir sementara hingga malam hari ini yaitu sebesar Rp6.435.000. Saya ulangi, yaitu sebesar Rp6.435.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para jemaah yang mengikhlaskan hartanya dan juga memberikan makanan dan minumannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah balas pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ya rabbal alamin. Mungkin saja yang dapat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.